the main guy. Like if you think about hip hop, you think about me, you know. All Day when we made it, All Day was not supposed to be a label yang kayak orang banyak mikirin All Day itu like a label. Tapi sebenarnya enggak sama sekali sih. All Day itu gue pengen bikin kayak wadah kayak anak hip hop di Indonesia itu kasihan banget sih. Kita nggak pernah manggung, kita nggak pernah masuk radio, nggak pernah masuk TV, nggak ada interview. Terus nggak ada, ngerti nggak sih, untuk show our skill. Nah itu sebenarnya All Day itu dibikinnya untuk, udahlah kalau nggak ada yang gituin kita bikin sendiri lah. What's poppin'? Together with me, YCKO dan juga Tuan 13. Di What's Poppin' seperti biasa kita akan menghadirkan rapper-rapper atau nggak cuma rapper ya sebenarnya, bisa aja siapapun yang lagi poppin. Right, and this guy right here, this rapper right here, he's a young daddy. Yang dari tapi beres daddy juga nih. Beres daddy banget sih menurut gue gitu lah kan. He's still rapping it, you know. Tapi begitu kalau misalnya lihat Instastory, lihat feed ya itu, oh this little girl so cute. Setuju. Oke, jadi kita pengen tahu apa sih yang kegiatan yang dilakukan dia sehari-hari. Yap. Dan kayaknya karyanya juga masih terus ada. Dia still never stop producing something ya. Dan belum lama dia bisa rilis single juga, ada musik video, ada video liriknya juga. Exactly. Yes. Ya kan? So benar-benar badass daddy. So let's just give it up for Ben Utomo. What's up? What up? Gue nyapanya harus kayak lagunya dia nih. Ben Utomo apa kabar, boy? Dulu banyak tanya gue siapa, woy. Anak itu datangnya dari mana, woy. Bekasi, California, lalu Jakarta, woy. Indo Kid Ram, ku masih sama. Boy. Iya, benar juga. Dikala orang sebenarnya boy itu udah lama ya. Tapi he's not afraid to use it. Masih ya, gitu. Yes. Right. Ben, apa kabar, men? Sehat. Wih. Gimana kalian semua? Alhamdulillah sehat, Ben. Alhamdulillah. Nih lagi sibuk apa nih, Ben? Gue sibuk sehari-hari sih ya, selain bikin musik ya ngurus anak lah. Dan ya being a dad, you know, still learning. Belajar jadi bapak yang baik gimana lah. Ada yang berubah gak sih? Maksudnya kan lu kan kayak lagi masih adaptasi terus nih. Ada yang berubah gak sih dari pola hidup, mungkin jam tidur? Ada yang berubah gak dari? Oh iya, ada banget. Yang pasti jam mainnya berkurang. Enggak, jam main berkurang tapi bertambah dengan main dengan anak, ya kan? Iya benar. Iya. Okay. Mainnya aja berubah kali. Tapi lo ada kesulitan gak sih, maksudnya kayak kan maksudnya lo kita kerja sama-sama musisi gitu ya, berurusan dengan proses kreatif dengan waktu lo yang mungkin sekarang jadi berkurang, ngaruh nggak men ke dalam pembuatan karya lo, ngaruh nggak? Mungkin karena gue punya anak juga pas banget lagi pandemi juga kan, jadi mungkin kegiatan-kegiatan seperti keluarnya emang lagi nggak ada juga kan, kayak manggung segala macam or tour atau yang gitu-gitu lagi emang nggak ada. Jadi ya kalau gue sih selama ini nggak mengganggu, karena bikin lagu juga biasanya kan tengah malam atau early in the morning. Biasanya gue kalau bikin lagu kalau nggak bangun tidur pas mau tidur gitu kan, jadi nggak terlalu mengganggu sih. Ya, oke. Alright. Dan kemarin lo barusan ngeluarin single Indo Kid ya? Iya. Oke, dan kenapa nggak ditambahin RAM belakangnya? Biasanya kan emang ada Indo Kid RAM. Emang Indo Kid RAM kan kayak nama gua gitu. Tapi Indo Kid kayak it's more like, jadi kayak ini bukan cuma buat gua doang gitu loh, kayak tim anthem ini kayak lebih kayak buat semua orang kalau lo emang represent where you come from gitulah, kayak gue anak Indo, like some Indo kid, you know. So nggak cuma buat gue doang, tapi buat semua anak-anak Indo gitulah, kayak to represent where they come from gitulah. Rapping it ya berarti ya. Dan itu yang lo pingin berarti semua anak-anak Indo bisa mungkin bawain lagu ini atau rapping it gitu someday, and then kira-kira orang-orang yang terlibat di dalamnya siapa aja sih? As in like producer, terus kemudian video clip. Kalau ini sih gua yang produce, itu ada temen gua, dia orang Garut atau Tasik ya, itu orang Tasik deh kayaknya, namanya Rian Julian. Nah so dia
beatmaker yang gue juga kayak baru-baru ini kenal, terus gue denger beatnya kayak it's dope, so ya gue coba bikin sama dia and it turned out good, so ya kita bikin bareng-bareng. Terus kalau lirik video senang atau susah semua ku dapat, all the real ones boleh merapat, persetan teman palsu jangan mendekat. itu gue bikin barengan sama Drugon. Waktu itu Drugon main ke rumah, terus kita kayak iseng lah nih, gue ada lagu banyak nih, kita bikin lirik video lah kayak. So we shoot it, actually the whole thing we shoot it with my phone, kayak pakai HP sama. Terus it turn out pretty good. And then the music video itu sama teman gue Brilian yang bikin. Gua konsep video liriknya suka banget sebenarnya, Ben. Yeah. Terus pas jadi musik video ternyata makin lebar lagi konsepnya, seru sih. True. Part gue paling suka yang lo kayak itu di hotel atau apa sih, men? Lu bisa dapat spot kayak kosong gitu, di mana tuh, men? Di tangga itu gitu. di hotel. Yeah. Jadi kan ya itu sebenarnya hotelnya sebelah. Jadi kan studionya All Day kan di Kemang. Nah, jadi gue ngambil hotel yang di sebelahnya persis aja. Jadi gue bisa tinggal jalan kaki ke beda-beda lokasi tanpa harus jalan-jalan gitu kan. Jadi gue sengaja cari tempat yang emang sebelahan gitu. Nggak diusir siapa belum, men? Oh ada, ntar lihat aja ada ntar gue keluarin emang behind the scene-nya, ada bagian kita diusir segala macam ada. That's nice. Itu sih karena biasanya kan nggak gampang ya dapet lokasi yang keren, terus gitu biasanya harus izin lah atau harus paling nggak harus ada selipan lah apa gitu. Ada tuh ya berarti kejadian lo diusir ya. Yap, ya itu ada diusirnya juga. Cuma kebetulan kan kalau zaman sekarang kan kita kayak iPhone is already good quality, kayak kalau emang kita tahu cara makainya gitu kan. Jadi mereka bilang di sini cuma boleh pakai HP, kita kayak nggak masalah, HP-nya kualitasnya sama kok sama kamera kayak. So yeah, we just use our phone and then there you go. That's nice. Sebenarnya malah hotelnya tuh terbantu ya. Betul. Gara-gara video klip lo gitu kan ada gitu paling nggak. Jadi it's a free promotion for them. tapi Ben memakai metode yang memang sangat hip hop banget. Iya. Lebih baik minta maaf dibanding minta izin ya. Jadi syuting aja dulu kalau tegur, Pak, sip cabut. Gue juga gitu. Itu kalau orang lihat kayak video klip gue, kayak orang wah Ben nih kalau bikin video klip mahal-mahal nih, kayak bikin jalanan kosong lah atau apalah. Itu sebenarnya nggak ada gue yang pakai izin mahal tuh, sebenarnya kayak kita main gangster aja lah. Sikat dulu sampai diusir gitu kan. Nah, ini jadi membuat pertanyaan ada di kepala gue bahwa lo kan under Def Jam ya, Ben ya. Dan tapi gue masih lihat ada beberapa video, ada beberapa lagu C4. lo yang rilisnya di All Day. Nggak Nah itu gimana tuh? Maksudnya what's the It don't matter karena All Day is like yang bikin kan gue sama Taro, so I'm always All Day like All Day, so it's that's forever karena I made that anyway, so anytime kayak gue pengen ngepost di All Day ya ngepostin aja, karena like pretty much I own it, me and Taro own it together, so nggak ada masalah gitu kan. Karena kan kalau di label ya gue sebagai artis di manage sama mereka, tapi All Day is my stuff, kayak kayak gitu ya? Punya gua gitu, jadi terserah gua juga gitu. Nggak ada larangan kayak kalau punya sendiri, nggak ada larangan kayak lo nggak boleh pakai punya lo, harus pakai punya kita gitu, nggak ada sih. Oke, tapi kan maksudnya ada hitam di atas putih gitu loh yang menyatakan bahwa lo rilis itu harus di sini. Kapan sih saatnya lo rilis under like you mention the name Def Jam atau di bawah Def Jam gitu? So everything I put out now, kalau gue record sekarang segala macam, is always dirilis under Universal kan, Universal Music or Def Jam, right? Tapi kalau misalnya di All Day ya kayak kemarin gue kayak ngerasa music videonya lah taruh di All Day, and that song is actually Liquid Silva song, it's not kayak featuring gue gitu loh, Liquid Silva featuring gue, and then kita kayak mau diupload di mana nih, kayak ya udahlah di upload di All Day aja gitu. Oke, so there's always been discussion in advance ya, juga sama orang Def Jam-nya gitu, perkara mau dari mana dan segala macam ya. So it's all itu semuanya bisa dikomunikasikan, dalam arti seperti itu ya. Iya. That's cool. That's cool. Pokoknya gue sama mereka nggak ribet lah, istilahnya gampang. Oke. Berapa lama sih? Berarti mereka fleksibel ya? Fleksibel. Berapa lama sih lo dikontrak di Def Jam? Def Jam, I think it's 3 years. 3 years ya. Wah ini jalan 1,5 tahunan lah ya, kalau kurang lebih ya.
Right. Ya, tapi emang kayak gimana ya, nggak tahu sih, mungkin aja bisa lebih lagi karena kita belum bisa reach our full potential juga bersama mereka karena pas baru sign langsung pandemi gitu. True. Jadi Yeah. kayak banyak banget plan-plan yang enggak ya, jadi kayak ya mungkin aja sih, mungkin kayak bakalan lebih panjang gitu. Okay. Soalnya banyak yang kayak plan-plan yang pengen dilakuin belum dilakuin gitu. Oke, so you mention ini menarik aja sih. Maksudnya ini buat teman-teman di luar sana kan mungkin banyak gitu kan yang pingin diambil oleh label gitu karena mindsetnya masih seperti itu gitu. Dan terutama lo di bawah Def Jam. Nah, gue tertariknya adalah mengulik. Lo tadi bilang produsernya lo dapet produser Indokip itu dari Garut gitu kan? Dan nah itu kalau Tasik. Dari Tasik. Nah, kalau seperti itu berarti biaya produksi akan di-cover oleh Def Jam. Oh, what? Oh, of course, semua biaya produksi semuanya mereka. Itu sih kayak kelebihannya di label ya, semuanya dibayarin. Oke. Nice. Jadi lo ngasih budget ini segini, produksi cost segala macam, and you give it to Def Jam, and then they cover it gitu ya. Yep. Alright, so label and management is two different things. Lo berarti di bawah label, tapi manajemen lo under? Sama. Oh Dua-duanya. sama, so label and management di bawah Def Jam ya. Oke, Yep. alright. Nice. Ben, lo kan kayak kemarin tuh menurut gue kayak rilisan lo lumayan masif ya, kayak rilis, terus habis itu ada izinkan juga, terus habis itu langsung Indokid. Kayak menurut gue padat tuh timeline lo sebenarnya. Dan gue juga belum lama, mungkinnya 2019 atau 2020 awal kita sempat ngobrol ya. Kalau lu akan album kalau nggak salah ya? Iya. Itu kapan tuh, men? Album sih udah kelar dari kapan tahu ya. Tapi jadi kayak nambah terus gitu. Dari kayak 10 lagu, total 11, 12, 13. Ini kayak bingung juga. Oke. End up kayak maybe kayak sekarang gue berpikir kayak sayang gitu untuk ngeluarin album. Jadi sebenarnya album sih it's been done. But that's why I have a lot of releases karena ya sekarang gue annoying aja nih ke label kayak keluarin lagu karena gue ngerasa ngeluarin album kayak rada sayang nih sekarang. I see a lot of people are kayak kita ngeluarin album tapi yang didengerin cuma singlenya doang, jadi kayak sayang gitu. Mendingan gue keluarin single jadi album gitu. Nice. Jadi lagi lo keteng nih materi-materi yang lo punya ya? Yeah, exactly. Wah, berarti banyak banget dong nih stok lo sampai akhir tahun udah aman seharusnya ya? Aman. Ben, di album lo ini gue pengen ngulik dikit sih. Maksudnya dari semua lagu yang lo bikin, kan lo baru punya anak juga, lo kepikiran gak sih bikin lagu tentang anak lo mungkin? Kan lo kemarin sempat bikin lagu tentang nyokap tuh ya? Lo ada kemungkinan? Sebenarnya gue pengen. Ada kemungkinan. Cuma pasti belum bikin sih. Tapi ada keinginan seperti itu, tapi belum bikin aja kayak. Nice. Belum ada kesempatan untuk bikinnya ya. Penasaran? I want it to be kayak harus sesuatu yang bagus banget sih. Gue nggak mau kayak maksain harus bikin buat lagu anak, tapi kalau inspirasinya lagi nggak dapet ke situ, gue nggak mau maksain gitu. Setuju. Oke. Wow. Jadi di tahun ini kita bisa jelas pastikan bahwa akan banyak rilisan dari band Utomo nih kok. Iya, karena ya ini sekarang masih ditahan kan? Masih ditahan. Dan gue rasa teman-teman artis-artisnya Def Jam juga melakukan itu juga gitu. Benar, karena kita ada di era ketidakpastian. Betul. Apa sih yang akan terjadi di paling enggak Juli nih? 6 bulan ke depannya apa sih? Apakah masih bisa ada event-event lagi? Karena kan dari rilis tersebut kan nggak cuma pengennya rilis digital atau virtual concert. Karena gue sempat ngobrol sama dari Def Jam gitu ya, dan mereka bilang ya percuma juga kalau cuma nggak manggung virtual gitu. Kayaknya impactnya nggak segede itu. Lebih baik promonya mungkin manggung-manggungnya yang live in front of the audience and so on gitu. Jadi akhirnya banyak sekali yang menahan. Betul. Ya nggak sih gitu. Ya karena kayak makanya gue ngerasa mungkin harus ngeluarin banyak instead of kayak ngeluarin satu album gitu. Karena kita nggak bisa ngeluarin satu album brok nih udah keluar, habis itu kita nggak bisa promo yang kayak tour gitu kan. Jadi sayang kalau kita keluarin semuanya. Jadi satu-satunya cara kalau menurut gue sih untuk orang selalu ingat kita, ya sering rilis gitu. Betul. Dan kita nggak bisa juga menyerah pada pandemi kan. Betul. Yang jelas karya harus tetap dirilis no matter what happen. Dan cara menjaga konsistensi itu ya udah berkarya aja. Emang rapper mesti berkarya. Mau ngapain? Ya Ben, kan?
Dari stok lagu yang memang lu udah siapkan untuk album nih, bakal ada featuring nggak Ben? Ada, dan itu makanya nih albumnya nih jadi bertambah-tambah terus. Karena walaupun udah selesai gue masih tetap recording kan. Ya. Jadi kayak ntar tiba-tiba ada featuring teman gue lagi, ada nambah lagi yang ada featuring, kayak terus ntar jadi bingung yang mana masuk album yang mana enggak kayak. So kalau so far I got a lot of featuring already lined up, juga ada yang lokal, ada yang luar negeri. So yeah. Wow, nice. Nice. Kalau produser sendiri Ben, biasanya lo tuh untuk album kan orang-orang butuh kayak satu tema, mungkin satu warna. Kalau di album lo sendiri nih, produsernya apakah variatif kah, atau memang dari Def Jam doang kah, atau memang lu banyak produser men? Enggak, variatif. Oh nice. Dan gue tipenya kayak, walaupun gue juga terima lah kayak produser yang dari Def Jam juga, tapi gue juga pengen bawa teman-teman gue yang udah biasa produce buat gue, karena kayak misalnya kayak izinkan gue bikin sama Leste, kayak mereka udah ngerti gue banget aja, kayak lebih enak produksinya sama orang yang udah udah tahu warna lu lah ya, you know, kayak iya. Oh siap menarik. Nah berarti bisa dibilang di dalam album lo ini estimasinya akan ada berapa lagu dan judulnya kira-kira apa Ben? Wah judul sih. Nah judul masih berubah-ubah. Okay. Give me three of the options yang you ever thought about. I don't know, gue gak tahu deh. Ntar takutnya gue kasih tahu terus beda jauh gitu. Gak apa-apa. Tapi I was thinking about Indo Kid. I was thinking about Indo Kid in the beginning, kayak gue pertama-tamanya tuh yang paling gue pikir emang adalah Indo Kid sih sebenarnya. Okay. Kayak that's my main kayak tadinya. Cuma sekarang kayak masih banyak kayak ya pengen lebih dipikirin lagi sih kayak judulnya. Okay. Harus lebih mateng sih untuk ya. Alright. Tapi Indo Kid nyangkut sih ya. Judul Indo Kid album kayak nyangkut sih men. Iya. Ya mungkin karena kita tahu historically dia juga kali ya. Dulu Indo Kid Ram, terus judul albumnya Indo Kid kayak Gue masih ingat banget lihat band pertama kali manggung itu waktu itu sama Nayaka di Blok S tuh, Ben. Remember that? Di Junkyard. Oh iya. Junkyard dia. Iya Junkyard man. Itu keren banget sih menurut gue. Like, who's this kid gitu. Dan I know that dia emang ke depannya tuh emang it's so bright. Seperti bisa dilihat ya itu tadi dia he never stop chasing his dream, ya nggak sih? Apa sih sebenarnya mimpi lo Ben? Yeah. What is your dream so far in hip hop? Bro, kalau dream the sky's the limit, you know. Kayak sebenarnya my dream is just to be like the most successful, like I don't know, gue nggak mau kayak nggak tahu ya, kayak di Indo kan kayak harus merendah gitu, cuma I don't want to sound like I'm kayak arrogant or anything, tapi like I have a big dream, like I want to be like the biggest, like the main guy, like if you think about hip hop, you think about me, you know. Okay. Like you know, like kayak I want to be like the Jay-Z, the Lil Wayne, I want to be like, you know, kayak gue pengen like, you know, when I die I'll be like the Tupac or the Biggie, like I don't know. Like, Amin. Or like Okay. Nah, well it's a dream. Everybody can dream kan. Mereka semua orang punya mimpi gitu. Tapi knowing that you mentioned that you want to be Jay-Z, you want to be Tupac and everything like that. Jay-Z sendiri lo mau dikenal sebagai dari musiknya atau as we know Jay-Z juga punya kerajaan bisnis gitu di belakangnya gitu. Itu banget. Justru that's the part about Lil Wayne and Jay-Z. Sekarang sih yang paling suka Lil Wayne is like he's like my idol, like kayak gue emang kayak Lil Wayne banget kan. Lil Wayne and like Jay-Z, like just look at what they made, kayak mereka gila banget. Kayak Jay-Z bisa menghasilkan orang-orang kayak Kanye West, you know what I mean? Lil Wayne menghasilkan orang-orang kayak Drake, orang-orang kayak Nicki Minaj, orang-orang kayak, you know, sebenarnya itu gue pengen banget. Cuma mungkin kapasitas gue kan, I have to make it first. Gue sendiri harus di level yang lebih itu untuk gue bisa bawa teman-teman gue yang gue ngerasa kayak, wah ini mereka keren nih, supaya mereka juga bisa terangkat gitu. Tapi untuk sekarang mungkin ya harus diri gue sendiri dulu selevel, you know. Yeah. So I can bring other people in, you know. Okay, so you gotta make it yourself. Mimpi gue pengen bawa banyak orang. I want to make a lot of people like jadi icon gitu sih sebenarnya. Gue pengen banget mimpi gue sih kayak gitu sih. Lo akan bawa itu melalui All Day atau it's gonna be yourself?
It can be all day. Tapi all day when we made it, all day was not supposed to be a label yang kayak orang banyak mikir kan all day itu like a label. Tapi sebenarnya enggak sama sekali sih. All day itu gue pengen bikin kayak wadah, kayak anak hip hop di Indonesia itu kasihan banget sih. Kita nggak pernah manggung, kita nggak pernah masuk radio, nggak pernah masuk TV, nggak ada interview, terus nggak ada, ngerti nggak sih, untuk show our skill. Nah itu sebenarnya all day itu dibikinnya untuk kayak supaya yaudahlah kalau nggak ada yang gituin, kita bikin sendirilah buat anak-anak gitu, biar anak-anak bisa show off. Kayak ada Jakarta Cypher, mereka bisa show off, ada all day radio yang di interview. Terus makanya sekarang gue seneng banget nih, sekarang udah banyak nih, waktu itu kita lagi nggak aktif udah banyak kayak sekarang kayak kalian gini-gini kan, udah banyak juga wadah-wadah lain. Sebenarnya emang kita bikin itu tuh untuk wadah sih kalau all day, bukan label. Oke. Yeah. Itu statement yang sangat clear tuh untuk teman-teman yang mungkin masih salah mengerti ya kok. All day label atau all day apapun itu memang aim-nya adalah untuk memfasilitasi ya Ben ya. Mengakomodir. Yep. Nice. Yep. Alright. Nah tapi kalau kita mau ngomongin lebih jauh lagi nih, ada yang mau lewat dulu nih kayaknya Pi. Ya, ada yang mau lewat dulu. Kita juga di What's Poppin' nih biasanya ada yang lewat. Nggak cuma lewat karena dia juga membawa movement. So we got Bang Julid with hip hop underdeal with the gossip underdeal. Gossip underdeal. Yoi, gossip underdeal. So kita akan nonton bareng ya Ben ya. Boleh ya, nanti kita lanjutin ngobrol lagi ya. Alright, okay. Alright, so Bang Julid, this is your time. Yo, what's good? Wah, udah masuk lagi nih di favorit ya kan? Kangen gak sih sama JOJON? Balik lagi di gosip-gosip underdeal yang enggak hip hop banget alias gogon. Bareng Bang Julid, jujur lu guys, independen, Tuan 13 dan Mbak Yako. Ngapain juga Bang Julid bawa boombox gini ini ya? Ya biar paling real. Biar paling real harus bawa boombox kan. Iya gitu gak sih? Enggak bercanda. Ntar lu jadiin bahan gitu kan. Enggak bercanda. Nah, kemarin Bang Julid itu sempat posting di story ya kan, seberapa penting membalas diss track gitu kan. Ada yang ngebalas nggak perlu dibahas kalau emang kualitasnya nggak bagus. Ada yang ngebahas harus dibalas Bang, dan lain-lain. Jadi tapi secara mayoritas nggak perlu dibalas sebenarnya kalau emang itu nggak ada hubungan dan nggak ada masalah. Karena kalau coba deh lu pikir ya, ketika ada yang ngedistract lu balas, ketika yang ada yang ngedistract lagi lu balas lagi. Bayangin kalau lu adalah seorang public enemy dan semua pada ngedistract lu ngebalas semua, kelihatan banget kan kalau lu pengangguran ya kan. Janganlah, jangan ya kan. Terus ada lagi Abang Solrut alias Bang Iwan yang dulu lama di Jogja, sempat memproduksi album di tahun 2000 berapa ya? Lupa, 2016 kalau nggak salah, 2018 kalau nggak salah. Dia pernah bikin album dan sekarang dia kembali lagi dari membawa represent Manggarai 0385. Dia pengen ngebangun sebuah komunitas hip hop, menghidupkan kembali di distrik 0385. Ya semoga impiannya tercapai Bang Solrut, terus produktif. Itu aja pesan Bang Julid ya. Jangan berhenti dong, nanti berhenti lagi, ngilang 5 tahun balik lagi kayak pemilihan presiden ya. Nah kemarin itu Bang Julid sempat buka-buka YouTube ya kan, buka-buka YouTube, terus nemu YouTube dengan akun Prison ya. Kalau Prison itu bahasa Indonesia, Son Rangono, Son Prison Comedy. Di situ ada yang freestyle rap dan mereka ternyata narapidana, asli narapidana, bukan harapin dana ya kan. Narapidana dari Lapas AB Pura yang mereka mereka itu adalah konten kreator di hip hop khususnya, tapi dikomedikan. Nah kemarin itu waktu freestyle Bang Julid merasa itu lucu banget dan harus di up. Ternyata pas di up ada beberapa komen yang mengarahkan Bang Julid untuk memantau King Fla, namanya Fla ya kan. Di Fla itu ternyata emang dia benar-benar rapper sih, dia rapper dan dia baru merilis lagu baru juga. Wow keren. Jadi tagline yang Bang Julid dapat adalah "We crime but we still shine". Wow, itu keren. Kalau dalam penjara aja bisa,
terus produktif dan berkarya. Lu yang di luar penjara ngapain aja? Arneto, apa kabar? Salah satu produser yang saat ini berada di kota Malang. Kemarin bikin movement keren banget ya kan, dia bikin beat gitu diisi sama rapper dan lain-lain. Tapi terakhir kenapa bikin postingan gitu sih? Apa ada rapper yang nggak mengisi movement yang lu bikin gitu kan? Sampai gua ngeliat sih lu sampai di posting di salah satu media di Malaysia kan, bener ya? Gua lupa, bukan Malaysian Hustler tapi rapper Malaysia kalau nggak salah namanya. Lu udah di posting di situ sih, itu gua rasa keren banget sih kan, keren ya. Bodoh amat dengan orang-orang yang selalu berpikir tentang negativity. Do with productivity dan positivity. It's more better than you think. Karena lu nggak tahu apa yang akan lu petik di suatu saat nanti. Tetap bertahan Bang Arneto, ya kan? Oke, dari sini kayaknya Bang Julid harus pamit dengan Bumbo keren ini. Sampai jumpa di GOGON, gosip-gosip on the deal yang gak hip hop banget. Selanjutnya di Hip Hop Hore by Mugos TV. Bang Julid yang jujur, lugas, independen 2013 dan Mbak Yoko pamit. Skrat, sepat, pop. Dewas Bang Julid dengan gosip-gosip on the deal. Yap. Tapi memang itu serunya hip hop sih, selalu banyak berita ya. Selalu banyak isu yang bisa kita angkat. Iya. Iya. Namanya juga Julid, jujur, lugas, independen. Oke, back to kembali ke Ben Ben Utomo Utomo sekarang. Ben, di luar album dan di luar album dan kuotanya yang terus nambah karena lo balik-balik ke studio terus. Ada gak sih project yang lo kerjain gitu men? Di luar materi album gitu. Maksudnya lo lagi ada mengerjakan satu project gak sih yang memang lo excited, atau lo lagi ada siapa ngajak lo kolaborasi yang lo lagi kerjain? Ada gak sih men kayak gitu men? Wah, nggak ada sih. Ada ya, semuanya sih mungkin materi-materi, kalau misalnya lagunya oke pasti gue bakalan masukin ke album gitu. Oh, oke. Paling ada sih, kalau kemarin gue bikin ada featuring Pentaraya lah, jangan kasih tau dulu sekarang. Gak bisa Ben. Gak bisa, bocorin lah. Lo mau kasih tahu sekarang apa episode-nya nggak tayang nih Ben? Ya, ada beberapa. Gue pokoknya ada banyak sih kayak rapper-rapper yang gue featuring juga kemarin bareng-bareng. Ada yang dari Malaysia juga gue ada bareng si Abu Bakar Ali. Oke. Abu Bakar Ali itu ada so he's one of the Def Jam artist juga. Terus Indonesia gue juga bikin banyak bareng AZ. AZ actually nice. produce a lot of the tracks also. Wow. Ya, Nice. jadi dia banyak bikin kirim-kirimin gue beat. So and then Echo Show. Nice. Ada Echo Show sini. Yup. Terus ada ya itu yang biasa lah, Nayaka. Yes. Ada ya, so yup. Oke. Ya ada beberapa lagi, cuma gue lupa deh. Pokoknya masih ada beberapa lagi sih. Ben, Yeah. tapi gue penasaran nih, maksudnya kan gue sering banget tuh ngeliat kayak studio session bareng Nayaka gitu ya. Kan kayak yang kita tahu Iya. mungkin artis Def Jam tuh yang di Jakarta nggak cuma lo berdua tuh, ada Rai, ada siapa lagi Ben kalau di Jakarta? Kita doang sih. Nah itu kalau sering nggak sih kan kayak bertiga gitu komplit ngumpul gitu? Jarang. Kalau gue sama Nayaka bukan karena kita sama-sama Def Jam, karena kayak gue bilang tadi kan, kayak pertama kali dia ketemu gue aja, gue lagi sama Nayaka, kayak kita satu kampus tadinya soalnya. So we actually hang out, and then bukan karena kita satu label terus kita kayak, wah kita studio mana karena studio label, enggak, karena kita emang udah sering studioan bareng sebelum kita masuk label juga, emang udah sering studioan bareng. Emang chemistry-nya udah kebentuk sebelum ada Def Jam ya? Iya jauh. Dari zaman kita masih kuliah. Nice. Kalau kolaboratornya antara yang di Indo juga Def Jam ada nggak? Bakal ada nggak Ben? Selain sama Nayaka, mungkin sama Mukarakat, mungkin sama Rai. Sama Mukarakat kemarin kita sempat bikin tapi belum selesai, lagunya belum selesai. So that's why I don't want to put it out like nama-nama semuanya, karena gue nggak mau kayak tertentu nggak jadi or something like that. But we have stuff planned like already. We have a lot of stuff planned already. Cuma kayak susah untuk kayak studioan bareng kan. Jadi mau nggak mau mungkin like sending like stuff, you know. Tapi gue sih pengennya kalau bikin bareng yang sama-sama satu label, kalau bisa sih kita barengan satu studio gitu kan. Jadi lebih enak aja. Setuju. Vibe-nya memang beda ya kok ya. Ya. Hasil organiknya tuh beda ya Mas ya. Betul. Oke. Dibanding kirim-kiriman data gitu kan. Iyalah. Iya. Emang nggak ada yang replace vibe itu gitu. Betul, ya kan betul, tiba-tiba
bisa kejadian apa gitu, ada bloopers yang lucu gitu, behind the scene-nya juga nggak akan dapat kalau misalnya online deh kan gitu. Setuju. Nah itu soalnya gue kemarin sama mereka udah bikin pas mereka ke Jakarta tuh, waktu itu ke Jakarta, so we hop in the studio, cuma kayak baru setengah gitu, kayak lagunya belum selesai gitu. Iya, dan mereka udah balik ke Bali gitu. Betul. So maybe when they come back to Jakarta, mungkin atau kalau gue ke Bali, kita bisa studioan bareng untuk nyelesain lagu gitu. Iya. Nice. Yeah. Emang. Penasaran sih gue kalau sampai Mukarakat nih. Seru banget, kayak maksudnya kayak dua vibe yang berbeda gitu kan. Dijadikan Seru satu banget, ya. Oke, ya. Tokis Loki Indo Kit Indo. Tokis Loki Indo Kit ya. Yoi. Right, so itu project lo yang ke depan ya, masih banyak lah yang akan terjadi, ya possibility-nya itu masih ranging lah, masih it's various gitu, masih bisa kebentuk kesini kesana gitu. Tapi in terms of All Day sendiri, what's gonna happen with All Day? Apa project apa sih yang ada di All Day di tahun ini kira-kira? Kalau All Day sekarang kita mau bikin lagi Jakarta Cypher sih. Jakarta Cypher, we're gonna start that in a couple months. Cuma emang sekarang nih All Day kayak karena kita lama nggak upload, so like the engagement is kind of like going down. It's not, so we need to figure out, kita lah harus mikirin strategi gimana caranya supaya bisa masukin engagement itu untuk balik karena udah lama nggak aktif kan. We're trying to figure that out. Dan untuk in the meantime sih sekarang kita kayak artis-artis yang wanna promote their songs karena mungkin mereka subscribersnya belum banyak atau apa, if they want to put it in our page, like we're welcome, you know, I mean kita bisa jadi wadah untuk itu untuk sementara. Kayak kemarin Liquid mungkin dia bisa upload di kita, terus itu kemarin Yen upload di kita juga kan, sempat yang sama dia lagu itu sama Iwaka, dan ada baru tuh anak Manado, siapa namanya? Kens. Kens, he just put out music video di All Day juga. I was gonna ask that. Itu gimana caranya? How do rappers itu reach out to All Day and then supaya lagunya bisa diupload di All Day gitu? Who do they have to reach? Kalau so far sih yang kita kenal. Okay. Me, or they can reach me. They can each reach Dopa, or they can reach Etaro bisa. Gua, Etaro, Dopa, either one of us. Yang All Day lah, anak-anak All Day bisa. Oke. Nah itu teman-teman yang mungkin barusan dengerin ya gitu. Kalau misalnya memang lo pingin rilis di All Day, itu lo bisa reach band atau Dopa atau Taro. Ya. But it also have to be like, gua nggak mau ntar kayak it have to be like quality also, like you know what I mean. If it's good, then we'll akan dikurasi gitu. Intinya kan masih ada proses kurasi ya, seperti itu. Alright, tapi kalau misalnya memang bisa dijabarkan sedikit, kira-kira apa sih requirement-nya apa? Is it about the lyrics? Is it about harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bisa bahasa daerah? Nggak harus bahasa Inggris, the quality of the video gitu atau gimana tuh? Can you describe a little bit more specific? Gimana? Quality of the video and the song. The recording harus jelas, and then you know kayak layak untuk masuk radio lah ya, you know, like, and then the music video also harus nggak boleh kayak ngasal cuma pakai HP terus kayak ngedit kayak ngasal, you know, have to be like kayak good quality lah. Kalau misalnya kalian emang mikir itu good enough to be on TV or something, gitu. What do they get in return? Promotion, of course. That's it. Karena kan we got a lot of subscribers, kita kayak ini aja lah, kayak kalau di luar negeri mungkin kayak World Star. A lot of people yang kayak masih artis baru, dia belum punya subscriber or anything, they can post on World Star, you know what I mean, because World Star already got kayak known kan, so we give them that promotion. And the rights of the song masih tetap di artis ya? Of course. Jadi dan itu tapi dari artisnya juga mereka harus punya tanggung jawab untuk itu, like if they put it on Spotify, of course kan kalau kita mau upload dimanapun it's gonna go to them, right, all the royalties and stuff gitu. Alright, Tuh teman-teman ya yang lagi dengerin, mungkin itu udah clear seperti apa kalau misalnya if you have a plan itu untuk reaching out to band atau Dopa atau Taro. Nah kurang lebih seperti itu. Pintunya terbuka pokoknya. Betul. Betul sekali. If you are open for everybody. Also there we try, emang All Day we try to open for everybody juga. Jadi kalau kalian mau main-main misalnya ke
kayak pengen vibe yang beda, pengen main ke studio kita, it's open. You guys can come Oke. and record there and stuff like that. Yeah. Wow. Oke. Nice. Yep. Tuh, jangan lupa jaga protokol. Ya, siap Bu. Yeah. Siap Bu. Alright, so that's really nice. Itu info yang ini banget ya menurut gue. Menarik banget untuk Yap. teman-teman di luar sana gitu kan. As we know gitu, All Day pernah punya gebrakan yang sangat-sangat Luar biasa. Dan teman-teman banyak look up to All Day gitu. Jadi pengen tahu banyak juga sih seperti apa Yap. sih so far progresnya gitu. Apa kabarnya kayak apa, what you are doing at the moment and so on gitu. So it's nice to know about that information supaya teman-teman juga bisa maybe release under All Day, one thing like that. Yep. Yeah. Gue rasa ini sudah kasih informasi yang cukup sangat berguna sih. Memang tahu teman-teman ada yang memang punya mimpi untuk sana juga kan. Yeah, true. Ternyata pintunya dibuka segitu lebarnya. Like he said, the sky is the limit, right? Yes. Yep. Gitu loh. Jadi ya, well you can do whatever you want gitu. Right, Ben. Gua nggak sabar sih sama Upi untuk menunggu album lo. Yap. Ya, yang mudah-mudahan bisa dirilis. Well, ya secepatnya setelah pandemi ini usai supaya bisa dibarengin dengan tour, dengan Fluff, festival juga. Karena kemarin sebenarnya Fluff itu ada band. Oh, oke. Sebenarnya ada band juga yang manggung gitu, cuman ada Def Jam gitu, cuman sayang sekali ya emang belum bisa terwujud aja gitu. So hopefully kedepannya lancar-lancar semua yang project yang lo jalanin, men. Amin. Gitu album lo. Ya. Amin. Jangan nambah terus Thank Ben you, lagunya thank you. Ben. Tapi Jangan nambah terus harga kelar Ben. Kita kan kita karena lo tau lah, as an artist kita kayak ngapain lagi sih selain Iya. kan? emang dia sarkas aja, emang dia kerjaannya juga begitu gitu kan gitu. Tapi paling deket lagi apalagi yang akan rilis, Ben? Ada single baru nggak Ben? Single Paling baru. deket. Yeah, hopefully next month, hopefully closing sebisanya kalau nggak setiap bulan, setiap 2 bulan lah paling enggak Nice. kayak gue punya rilisan gitu. Oke. Nice. Yeah. Tapi so you guys don't have to wait long for like me to release songs. Jadi 2021 ini semoga banyak lah yang keluar loh. Amin. Amin. Alright. Well, thank you so much, Ben. Lo ada pertanyaan lagi, Pi? Aman. Thank you banget Ben. You wanna give a shout out maybe, Ben? Shout out to everybody, man. Shout out buat semuanya. And then also be blessed, you know. Stay strong everybody. Semoga semuanya everybody is doing well. Walaupun saat kita ini lagi susah, semoga kalian semua bisa menemukan kebahagiaan atau kesukaan lah dalam segalanya ini. Amin. Dan for everybody that's hustling, you know, I mean, good for you. Dan everybody try to make it in hip hop, you know, I mean, keep doing your thing. Kalau lo nggak berhenti, I'm sure like God will work in mysterious ways dan kalian bisa mewujudkan semua yang kalian impikan lah. Amin. So pretty Ben much that's it. Utomo, everyone. Ben Utomo. Indokid numero 1. Mamen, what's good? Indokid nomor 1. Ben, thank you banget Ben untuk waktu lo men. Senang banget bisa ngobrol lagi sama lo akhirnya. Yeah, you too, bro. Thank you. Wow. Thank you Take for care ya. having me. Salam buat keluarga Take care. semuanya. Salam buat si kecil ya. Yes. Thank you Stay Ben. safe. Salam juga buat keluarga kalian. Thank you Ben. Bye, see you. Peace. Ben Utomo, Indo K-Tram. Wow, banyak informasi menarik. Kita bisa pastikan bahwa di tahun ini akan banyak rilisan dari Ben Utomo. Yap. That was What's Poppin'. Dan mudah-mudahan kita segera bertemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Iya. Jangan lupa subscribe. Episode berikutnya kapan? Episode berikutnya besoknya. Minggu depan. What's Poppin'? Nah, kita akan tiap hari rilis ini. Kita mengejar subscriber kita yang baru. Iya nih. Produsernya langsung melotot. Hah? Kita akan rilis tiap hari tapi tiap segmen cuma 2 menit teman-teman. Enggak, hostnya juga bukan kita. Hostnya dia. Masa Didi. Kita Hostnya tetap Didi. seminggu sekali. Alright, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe dan sampai ketemu di minggu depan. Alright, see ya. Bye.